Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua selamat datang di channel Sobat Katulo Saham. Sudah lama kita tidak membuat konten analisa request teman-teman lagi ya. Setelah sekian lama kita buat lagi hari ini. Oke, untuk menemani hari liburan kalian. Yang pertama ada ADMR, Adaro, Antam, Brand, Raja dan juga TPIA. Langsung saja ada ADMR ya. Dia terkoreksi 3,43% di harga 985. Untuk ADMR seperti apa ini teknikalnya? Oke. ADMR secara teknikal daily dia kurang menarik ya, ada potensi lanjut turun terlebih dahulu. Kalau melihat dari MACD dan RSI-nya ADMR pun berbahaya. Ada potensi dia turun ke harga 950 sampai 945. Itu garis target penurunan ADMR secara teknikal daily. Kalau kita melihat secara teknikal weekly, ADMR ada potensi turun juga. MACD-nya dia sudah kurang oke ya, tapi sebenarnya ya teman-teman, kalau kok dia besok di 960 atau 950 mantul, ini bagus. Jadi teman-teman manfaatkan koreksinya ADMR boleh ya. Secara teknikal weekly ini target jauh, target panjang ya, masih menarik. Kalau dari weekly kalian boleh tunggu di 960 sampai 950 atau 940, itu area belinya ADMR. Silahkan tunggu di situ ya. 960 takut nggak dapat om ya, oke lah di 970 boleh cicil-cicil. 970 sampai 950 area beli SL apabila dia closing di bawah 950, itu boleh seperti itu ya. Jadi kalau melihat dari weekly memang dia masih ada potensi lanjut dulu, namun ini kan dia koreksi sehat nih 2 minggu ini, dia membuat 2 candle merah weekly ya. Jadi dia itu koreksi sehat, semoga aja dia mantul di sini, mantul di 950 lanjut naik ke 1000 lagi. Itu harapan kita sebagai retail ya, harapannya seperti itu, karena dia 1000-nya dijebolin. Kalau aja 1000 nggak jebol mungkin dia tambah menarik. Ini nggak apa-apa, lanjut ya. Oh dia turun karena habis bagi dividen ya, oke nggak apa-apa, lanjut, cakep kok masih. Oke, yang kedua ada Adaro, dia juga bagi dividen, ternyata terkoreksi 5,90% di harga 1995. Berarti Adaro dan ADMR ya masih menarik harusnya. Oke. Adaro masih terkoreksi lagi ya. Dia ada potensi koreksi ke 1950 sampai 1930 ke garis warna biru. Kalau melihat dari MACD dan RSI-nya Adaro dia kurang menarik, harap berhati-hati. Secara teknikal daily seperti itu. Kalau melihat dari technical weekly, Adaro ini masih ada support di 1970. Jadi support satunya Adaro ada di 1970, support kedua di 1950 sampai 1930. Kalau melihat dari weekly, Adaro memang masih menarik ya. Dia turun karena bagi dividen saja. Jadi bisa kita sebut dia koreksi sehat ya. Masih punya target jauh, dia bisa ke 2100 bahkan 2400 pun bisa untuk Adaro. Ini harusnya menarik, harusnya ya. Kalau melihat dari MACD dan RSI-nya Adaro, ini secara technical weekly dia masih ada potensi untuk lanjut naik. Namun ingat, ini kan weekly ya. Jadi jangkanya itu agak panjang teman-teman. Nggak bisa kalian mematok 1 atau 2 hari langsung naik, itu nggak bisa. Kita harus sabar, namanya juga technical weekly ya kan. Untuk Adaro seperti itu ya, ada potensi dia koreksi dulu ke 1970. Kalau jebol 1970 maka lanjut ke 1950 dan semoga mantul ya di area-area tersebut. Itu saja untuk Adaro. Mohon maaf ya teman-teman, suaranya kalau agak kurang enak ya, memang dari lahir kayak gini. Yang kedua memang lagi batuk dan pilek juga, jadi suaranya agak bindeng gimana gitu. Lanjut, ada Antam, dia menguat 4% ya di harga 3.300. Untuk Antam ini masih lanjut sepertinya, masih terus karena dia itu ATH ya, ngeri lah untuk Antam. Namun balik lagi secara technical weekly, Antam memang sudah sangat-sangat beresiko.
Buat teman-teman yang belum punya Antam, ini bukan waktunya untuk membeli. Kalian kalau nggak punya barang di harga 2000 atau di harga 1700-an, udah lebih baik jadi penonton setia aja. Saya juga jadi penonton Antam kok, gitu ya. Oke. Nah, mungkin kalau teman-teman yang masih punya nyali gede ya, yang masih bernyali besar, silahkan beli di area sekarang di 3.300. SL-nya di 2000, mohon maaf, SL-nya di 3.270 ya. 3.270 itu SL aja di situ. 3270 atau 3260 boleh SL. Intinya kalian tetap harus disiplin SL lah kalau memang masih berani. Untuk Antam, kalau sentimen emas masih menarik ya, ini masih ada potensi dia target ke 3.600 itu untuk Antam. Namun jika melihat dari MACD dan RSI nya Antam itu sudah beresiko ya. Hati-hati aja buat teman-teman yang mau masuk Antam ya, silahkan resikonya diatur-atur. 3.300 sampai 3.270 area beli SL kalau jebol 3.270, seperti itu saja untuk Antam. Lanjut ada Brent terkoreksi 1,16% di harga 6375 untuk Brent. Kemarin saya melihat ada tarikan ya, lumayan angin segar untuk Brent. Nah, kalau kita melihat Brent secara weekly, dia masih menarik, masih ada potensi dia ke 6.500 lagi. 6.500 lah itu target dari Brent. 6.500 sampai 6.800 untuk Brent ya. Semoga saja dia ke sana sih. Kalau melihat dari MACD dan RSI-nya Brent secara technical weekly, dia sangat bagus sebenarnya ya. Masih ada potensi besar. Namun entah kenapa Brent yang biasanya jadi ATM buat teman-teman retail ini, untuk saat ini dia belum dilirik ya dibandingkan emiten Prajogo Pangestu yang lainnya seperti TPIA, Cuan, PTRO, BRPT ya kan. Itu mereka semua udah keren-keren semua naiknya. Nah, sedangkan Brent ini tertinggal loh. Jarang-jarang ini Brent tertinggal ya. Buat teman-teman yang belum punya Brent, silahkan cicil-cicil di harga 6350 sampai 6200 ya. 6350 sampai 6200 area beli, SL di 6000 saja. Seperti itu untuk Brent, target ada ke 6500. Silahkan cicil-cicil. Kalau secara technical daily dia ada potensi lanjut koreksi dulu ya, kalau melihat dari technical daily seperti itu. Lanjut ada Raja, dia menguat 0,71%. Raja ini masih punya target ini ya, masih punya target untuk Raja. Harusnya dia masih punya target ke 3000 lah. Semoga aja, nah kan benar. Oke, untuk Raja ini masih menarik ya teman-teman, masih menarik, masih ada potensi dia ke harga 3000. Itu TP di sana. Targetnya Raja itu di 3000. Semoga aja dia ketembus ya, semoga aja di 3000-nya ketembus. Ini menarik teman-teman, masih ada potensi. MACD dan RSI pun dia masih strong, masih kuat, masih bisa potensi ke sana. Kalau melihat dari technical weekly, tidak ada kata lain dari cakep ya, sangat-sangat cakep. Bahkan untuk weekly-nya Raja ini, dia apabila menembus 3000 ini kenceng guys, asli kenceng lah. Kalau nembus 3000 minimal dia ke 3300 sampai 3500 kalau nembus 3000-nya. Jadi buat teman-teman yang belum punya barang ya, barangkali mau membeli Raja ya, silahkan antri beli di harga 2700, kejauhan ya, 2800 sampai 2700 itu area beli, SL di 2600, TP nya di 3000. Kalau jebol 3000 bisa ke 3300 sampai 3500 untuk Raja. Secara technical weekly, MACD dan RSI nya sangat-sangat menarik, boleh dipantau. Semoga aja ya, ini semoga aja dia lanjut naik lagi, karena menarik guys Raja itu ya.
Tapi grup kita udah jarang rekom raja karena terakhir grup kita merekomendasikan raja itu di 1600. Jadi untuk sekarang ya udah jarang rekom lagi. Ya buat teman-teman yang nonton YouTube ini, silahkan titik entry-nya di situ tadi. Saya ulangi, 2800 sampai 2700 area beli, SL-nya di 2600, target TP di 3000, dan apabila dia breakout 3000 ada potensi ke 3300 sampai 3500. Itu untuk raja, potensinya kenceng ke sana. Semoga aja. Lanjut ada TPIA menguat 1% di harga 10.000. Oke, ini harga nasi padang 10.000. Untuk TPIA ya masih strong, masih kena sentimen CDIA, padahal belum rilis CDIA tapi dia dibahas mulu ya. Bosen juga CDIA ini, paling dapat penjatahan aja 2 lot 3 lot aja, berisiknya minta ampun nih retail ini ya. CDIA jan edan. Lanjut CDIA TPIA ya, ini ada potensi lanjut naik ke 10.300 sampai 10.500 untuk TPIA. Secara technical weekly, MACD dan RSI nya memang menarik ya, memang menarik. Tapi buat teman-teman yang belum punya barang, ini bukan waktunya untuk membeli ya, bukan waktunya membeli. Kalau mau beli tunggu di bawah 10.000, di 9.700 sampai 9.500 itu lebih aman kalau teman-teman mau membeli TPIA. Misal besok kok opening langsung naik, ya sudah, relakan saja dia sudah terbang dengan orang lain berarti. Oke, kita cari resiko yang lebih rendah aja ya, di 9.700 sampai 9.500 itu area beli TPIA yang aman. SL kalau jebol 9.500. Nah itu lebih aman. Kalau kalian beli di 10.000 ya silahkan, tapi SL-nya agak jauh berarti kalau beli di 10.000. Itu bebas, terserah kalian. Yang jelas TPIA ini masih ada potensi lanjut naik kembali ya, seperti itu. Yang terakhir ada Chen. Ini karena requestan menyusul Chen, dia terkoreksi 2% di harga 94. Untuk Chen seperti apa ini Chen? Untuk Chen jika kita melihat dari technical daily, dia koreksi sehat ya, dia itu masih ada potensi sebenarnya ya. Namun tinggal nunggu MACD nya menarik aja, RSI nya pun sudah ada potensi RSI dan MACD. Tinggal nunggu ya. Buat teman-teman yang belum punya barang silahkan tunggu deket-deket 91 aja ya, bikin area beli misal 92 sampai 90, SL kalau jebol 88 itu boleh Chen ya, targetnya bisa ke 99. Apabila 99 nya jebol maka potensi ke 110. Untuk Chen sebenarnya masih menarik ya kalau dilihat dari technical daily. Oh, technical weekly-nya yang kurang oke. Boleh. Kalau melihat dari weekly memang dia kurang oke ya. Hati-hatilah buat teman-teman yang sudah punya Chen, hati-hati. Dia ada potensi koreksi dulu ke harga 91. Kalau jebol 91 maka ada potensi ke 88. Dan kalau jebol 88 bisa turunnya dalam ya, apes bisa ke 75 sampai 73. Itu hati-hati buat teman-teman yang sudah punya Chen. Kalau dari weekly dia kurang oke ya. Kalau dari technical daily sebenarnya dia koreksi sehat, namun semoga aja koreksi sehatnya selesai di 91 ya. Semoga aja di 91 dia mantul. Nah buat teman-teman yang mau nyoba membeli Chen silahkan di 91 paling 91 ya, 92 sampai 90, SLD 88 gitu aja untuk Chen. Dan ini akhir dari video yang pertama, kita lanjut nanti di video yang kedua. Oke, bye bye teman-teman.